Mengapresiasi sejarah ekonomi dan investasi itu bagus. Sejarah membantu kita menyesuaikan harapan, mempelajari di mana orang cenderung keliru, dan menawarkan pedoman kasar mengenai apa yang mungkin ampuh. Namun, sejarah bukan peta masa depan dalam bentuk apapun. The Psychology of Money. Pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. By Morgan Housel. Bab ke-12. Kejutan. Sejarah adalah studi perubahan yang ironisnya digunakan sebagai peta masa depan. Profesor Stanford Scott Sagan pernah mengatakan sesuatu yang seharusnya dipajang di dinding semua orang yang mengikuti ekonomi atau pasar investasi. Hal-hal yang tak pernah terjadi dulu terjadi sepanjang masa. Sejarah umumnya mempelajari peristiwa mengejutkan, namun sejarah sering digunakan investor dan ahli ekonomi sebagai pedoman masa depan yang seolah pasti benar. Anda lihat ironinya? Anda lihat masalahnya? Mengapresiasi sejarah ekonomi dan investasi itu bagus. Sejarah membantu kita menyesuaikan harapan, mempelajari di mana orang cenderung keliru, dan menawarkan pedoman kasar mengenai apa yang mungkin ampuh. Namun, sejarah bukan peta masa depan dalam bentuk apapun. Satu jebakan yang menjerat banyak investor saya sebut sesat pikir. Ahli sejarah sebagai peramal. Terlalu mengandalkan data masa lalu sebagai sinyal kondisi masa depan di bidang di mana inovasi dan perubahan adalah pendorong kemajuan. Anda tak bisa menyalahkan investor yang melakukan itu. Jika Anda memandang investasi sebagai sains keras, sejarah bisa menjadi pedoman sempurna untuk masa depan. Ahli geologi bisa melihat data sejarah semiliar tahun dan membuat model perilaku bumi. Ahli meteorologi juga bisa. Dokter juga bisa. Cara kerja ginjal tahun 2010 dan 1020 sama saja. Namun, investasi bukan sains keras. Investasi adalah banyak orang membuat keputusan tidak sempurna dengan informasi terbatas mengenai hal-hal yang akan berdampak besar bagi kesejahteraan mereka. Sehingga orang cerdas pun bisa jadi gelisah, rakus, dan paranoid karenanya. Richard Feynman, ahli fisika masyhur, pernah berkata, bayangkan betapa lebih sulitnya fisika jika elektron punya perasaan. Nah, investor punya perasaan. Cukup banyak. Makanya sukar memprediksi apa yang akan mereka lakukan kelak hanya berdasarkan apa yang mereka lakukan dulu. Batu penjuru ilmu ekonomi adalah pernyataan bahwa segala hal berubah seiring waktu karena tangan tak terlihat membenci apapun yang terus-menerus terlalu bagus atau terlalu jelek. Investor Bill Brunner pernah menjabarkan sebagaimana pasar bekerja. Dia pakai kaos bertuliskan kapitalisme sedang bekerja sambil membawa palu. Hanya sedikit hal yang tak berubah dalam waktu lama. Artinya, kita tak bisa memperlakukan ahli sejarah sebagai peramal. Pendorong paling penting apapun yang berhubungan dengan uang adalah cerita yang dikatakan orang kepada diri sendiri dan preferensi mereka terhadap barang dan jasa. Hal-hal itu tak diam saja. Berubah lintas budaya dan generasi. Selalu berubah. Selamanya. Trik mental yang mengecoh diri kita adalah kekaguman berlebihan terhadap orang berpengalaman dalam hal uang. Memiliki pengalaman tertentu bukan jaminan membuat Anda tahu apa yang akan terjadi ke depan. Malah justru itu jarang terjadi, karena pengalaman lebih banyak mengarah ke kepercayaan diri berlebihan, bukan keahlian memperkirakan. Investor Michael Batnick pernah menjelaskannya. Ketika menghadapi argumen bahwa hanya sedikit investor yang siap kalau suku bunga naik karena tak pernah mengalaminya. Karena periode kenaikan suku bunga besar terakhir di Amerika Serikat adalah hampir 40 tahun lalu, dia bilang itu tidak penting. Karena mengalami atau mempelajari apa yang terjadi pada masa lalu mungkin tidak bisa menjadi pedoman mengenai apa yang terjadi ketika suku bunga naik pada masa depan. Terus kenapa?
Apa kenaikan suku bunga sekarang sama dengan yang sebelumnya atau sebelumnya lagi? Apa kelas aset yang berbeda akan berperilaku mirip, sama, atau kebalikannya? Di satu sisi, orang yang sudah berinvestasi melalui kejadian pada tahun 87, 2000, dan 2008 sudah mengalami banyak pasar berbeda. Di sisi lain, mungkinkah pengalaman itu mengarah ke kepercayaan diri berlebihan? Tidak mau mengakui keliru? Menyamakan dengan hasil yang dulu? Ada dua hal berbahaya yang bisa terjadi bila Anda terlalu mengandalkan sejarah investasi sebagai pedoman mengenai apa yang akan terjadi. Dan itu akan kita bahas di bagian selanjutnya. Demikian The Psychology of Money, bab ke-12 bagian pertama. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa. Terima kasih.